Apakah kamu lagi mencari buku-buku bergenre romance nih buat bikin kebucinan kamu jadi makin maksimal? Di video ini aku mau ngerekomendasiin buku-buku romance yang aku baca di tahun 2022. Ada 5 buku nih, siapa tahu bisa bikin kamu jadi pengen ngelampiasin ke pacar gitu ya. Atau kalau belum punya pacar ya saat ini, ya mohon maaf nih, mungkin ngelampiasinnya ke sahabat dulu gak apa-apa kali ya. Tapi sebelum itu seperti biasa aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti, sekarang kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Di sini aku suka ngerekomendasiin buku-buku fiksi dan juga non-fiksi. Jadi kalau kamu suka baca buku, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif dan follow juga di Instagram @potluckpodcast. Jadi tadi seperti yang aku bilang, aku mau ngerekomendasiin buku-buku bergenre romance. Sebenarnya ada lebih dari 5 sih yang aku baca, tapi daripada kepanjangan, sekarang aku ringkas dulu menjadi 5 ya. Mungkin nanti aku lanjut di akhir tahun aja. Oke, langsung aja kita simak yuk buku-bukunya. Yang pertama, Home Sweet Loan, ditulis oleh Almira Bastari. Ini bukunya sebenarnya aku udah pernah beberapa kali merekomendasikan atau ngebahas ya di video-video sebelumnya, karena memang aku suka sih sama bukunya. Terus juga dari buku-bukunya Almira yang lain gitu ya, ini buku yang paling aku suka karena menurutku tokoh-tokohnya dan juga konfliknya tuh emang kerasa lebih real aja gitu. Apalagi kalau misalnya kamu kaum kelas menengah, terus khususnya nih tinggal di Jakarta, pasti bisa relate. Ceritanya tuh tentang persahabatan 4 orang nih dari SMA ya. Terus mereka tuh bekerja di perusahaan yang sama. Tokoh utama kita namanya Kaluna. Nah, dia ini tuh yang nasibnya bisa dibilang paling sedih kali ya. Karena dia tuh kerja tuh gak ada jenjang karir yang gimana-gimana. Terus juga gajinya gak pernah melebihi 2 digit. Kaluna ini juga punya kerja sambilan jadi model bibir. Nah, di sela-sela itu sebenarnya Kaluna juga punya mimpi nih untuk dia bisa punya hunian sendiri ya, yang gak tinggal bareng sama keluarganya nih di satu rumah yang sama. Karena rumahnya dia itu tuh gak gede-gede banget, tapi isinya tuh ada 3 kepala keluarga. Jadi ada orang tuanya, terus ada 2 kakaknya kalau gak salah ya. Mereka tuh udah berkeluarga, udah punya anak juga. Jadi kebayangkan itu satu rumah isinya padat banget dan Kaluna yang ngerasa sesek aja tinggal di situ. Udah gitu karena dia single, jadi ya kebutuhan dia tuh yang paling gak diprioritaskan. Selain Kaluna, ada tokoh juga namanya Tanisha. Kalau ini tuh ibu beranak 1 yang long distance relationship gitu sama suaminya. Nah, si Tanisha ini juga lagi nyari rumah yang murah gitu ya untuk dia bisa tinggalin bareng sama mertua. Terus juga ada namanya Kamamia. Kalau dia ini semacam selebgram atau mungkin aspiring selebgram kali ya. Dia lagi nyari apartemen yang bentuknya lucu gitu untuk bisa dia upload di medsos dan ya posting foto-foto cantik. Terus ada satu lagi namanya Danan, ini laki-laki, kalau dia nih anak tunggal yang kaya raya. Nah, Danan ini sebenarnya kerjaannya kayak hura-hura doang aja gitu, nggak mikirin masa depan. Tapi gara-gara Kaluna, dia tuh akhirnya jadi mulai mikirin masa depan nih, dia berhenti party-party, terus juga mulai mikirin beli rumah gitu ya buat aset pensiun. Nah, di samping itu, Kaluna tuh juga punya masalah di hubungan percintaan nih. Jadi dia tuh punya pacar yang dari segi spek sebenarnya kayaknya fine-fine aja gitu ya. Cuman karakternya agak nyebelin sih karena tukang ngatur dan keluarganya agak ribet ya. Karena keluarganya nih orang kaya baru, terus mereka kayak suka pamer kekayaan atau beli-beli barang mewah gitu. Setiap kali ketemu keluarganya, Kaluna ini diminta untuk tampil maksimal gitu ya, biar dia tuh gak kelihatan miskin. Seru banget deh pokoknya Home Sweet Loan ini. Dari perkara beli rumah tuh ternyata ada permasalahan yang berlapis. Buku yang kedua, Heartbreak Motel, ditulis oleh Ika Natasha. Nah, abis baca buku ini ya, aku tuh ngerasa kayak jadi mikir gitu ya. Ada ya memang orang yang seberuntung itu, tapi dia tuh gak ngerasa dia beruntung, malah dia ngerasa hidupnya menderita banget. Terus ujung-ujungnya memang dia jadi punya pikiran negatif yang nyakitin dirinya sendiri dan bisa juga akhirnya jadi nyakitin orang lain. Mungkin sih Ika Natasha memang sengaja ya bikin karakter utamanya tuh kayak gitu, bikin kita jadi sebel sama dia, tapi di saat yang sama ada juga yang jadi bisa ngerasa relate nih. Jadi buku Heartbreak Motel ini tuh bercerita tentang tokoh utama namanya Ava Alexandra. Dia ini seorang aktris yang lagi naik daun di dunia perfilman Indonesia.
Nah, Ava ini tuh kayak punya rutinitas gitu ya. Jadi setiap kali selesai syuting, selesai acting, dia selalu mengasingkan diri di sebuah hotel selama kurang lebih semingguan gitu deh. Untuk dia kayak dikompres, untuk dia kembali menjadi dirinya sendiri setelah dia sekian lama tuh jadi tokoh lain. Soalnya memang karakter-karakter yang dia peranin tuh kayak punya latar belakang yang broken atau pokoknya kelam gitu deh. Makanya dia butuh dikompres untuk kembali ke dirinya sendiri. Nah, rutinitas ini dia sebut sebagai Heartbreak Motel. Nah, meskipun Ava ini udah jadi aktris terkenal yang kelihatannya sempurna banget di mata orang, tapi dia tuh tetap ngerasa insecure banget. Dia tuh ngerasa dirinya nggak berharga dan juga dia sering banget deh punya pikiran negatif tentang dirinya. Tapi dia ngerasa dia privilege, jadi dia tuh nggak boleh mengeluh soal hal itu. Terus Ava juga sempat pacaran sama satu cowok, ini aktor juga gitu ya, namanya Reza. Terus disebut-sebut sama orang-orang tuh kayak, wah ini couple goals banget nih gitu. Tapi ternyata hubungan mereka tidak berjalan mulus. Kemudian Ava tuh kenalan lagi sama satu cowok nih, namanya Raga. Dia ini seorang bankir yang kerjaannya tuh bolak-balik Jakarta Auckland setiap sebulan sekali gitu ya. Dan dia tuh nggak aware atau nggak update lah sama dunia entertainment Indonesia. Jadi dia tuh nggak tahu kalau Ava ini tuh seorang aktris. Jadi selama mereka deket, si Ava ini nggak pernah ngaku kalau dia tuh sebenarnya seorang aktris terkenal gitu ya. Karena menurut dia sekalinya orang udah tahu tuh sikapnya pasti akan berubah dan dia menikmati banget kenyamanan yang dia dapetin waktu dia lagi sama Raga. Tapi kan sebenarnya pertanyaannya akan sampai kapan gitu kan? Terus ketahuannya bakalan kayak gimana nih? Nah, itu nanti kamu baca sendiri di bukunya. Yang ketiga, Luka Cita ditulis oleh Valerie Patkar. Ini aku udah sempet bahas juga bukunya waktu itu di podcast Papaya bareng sama Kanaya Sofia. Kamu nanti bisa cek podcast Papaya di channel YouTube Kanaya Sofia. Nah, di situ tuh aku bilang kalau buku ini tuh rasanya kayak self improvement versi fiksi. Terus ada juga teman pembaca nih yang bilang kalau baca buku ini rasanya tuh kayak dipeluk gitu pas lagi baca. Aku cukup setuju sih karena memang buku ini tuh bercerita tentang orang-orang yang punya luka nih akan mimpi-mimpinya gitu ya. Terus mereka gimana caranya bisa menghadapi hari-hari ke depan tuh sambil ya mengemban luka dari passionnya itu. Ada dua tokoh utama di buku ini, namanya Utara dan Javier. Utara ini seorang atlet catur yang setelah 14 tahun gitu ya dia di dunia percaturan, akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri karena di kompetisi gitu ya. Dia tuh sempat bertanding ngelawan salah satu sahabatnya yang pecatur juga dan dia menang. Kemudian sahabatnya itu bunuh diri setelah kalah. Kemudian akhirnya ya si Utara ini memutuskan untuk kerja biasa aja. Dia kerja di sebuah branding agency gitu namanya Pengantara. Kemudian ada satu lagi Javier. Nah, dia ini sebenarnya owner dari si Pengantara itu. Jadi dia ngebangun Pengantara nih dari nol barengan sama 5 orang gitu ya. Mulai dari waktu itu kantornya di kamar kosan sampai akhirnya mereka punya ruangan kantor sendiri nih di sebuah tempat yang sangat proper. Tapi seiring dengan perusahaannya ini berkembang, dia malah ngerasa ada yang hampa dalam hidupnya. Padahal ya perusahaannya udah dibeli sama perusahaan lain gitu ya untuk dia bisa tumbuh dan membesar. Nah, dari pertemuannya Utara dan Javier di Pengantara ini, kita tuh diajak untuk melihat alasan lain nih di balik kehampaan mereka di apa yang mereka kerjain nih. Nah, hubungan Utara dan Javier ini tuh kayak mereka tuh jadi semacam mencoba meluruskan benang yang kusut ya di masing-masing orang ini. Terus pertanyaannya kan nanti apakah si Utara dan Javier ini akan bersama atau mereka jadinya berpisah gitu ya. Nah, itu silahkan nanti juga baca langsung aja bukunya ya. Yang keempat, Gendut Siapa Takut ditulis oleh Alnira. Alnira ini sendiri juga seorang penulis yang seperti banyak penulis juga, dia tuh besar di Wattpad awalnya. Jadi dia mulai nulis di Wattpad tahun 2014, terus karena dapat respons yang positif banget nih dari pembacanya, akhirnya karya-karya dia dibukukan. Nah, waktu aku lihat di Goodreads, ini ternyata Alnira tuh udah nulis sampai 20 buku loh dari 2014. Gila banget ya. Kayaknya bentar lagi mungkin bisa nyaingin jumlah bukunya Ziggy nih. Nah, si Gendut Siapa Takut ini tuh bercerita tentang seorang tokoh perempuan yang gendut tapi dia tuh mandiri, tangguh dan hatinya lembut. Moza ini tuh seorang penulis bestseller gitu ya. Terus ya karena kesehariannya dia sebagai penulis, ya dia sebenarnya nggak perlu ketemu banyak orang gitu kan.
Terus juga memang masalahnya dia sudah menjomblo bertahun-tahun, kalau nggak salah 5 tahun deh. Nah, jelang umur 30 nih, seperti kebanyakan orang tua gitu ya, mereka mulai bertanya-tanya, kapan nih anak gue dapat jodoh, dapat pacar, terus bisa nikah gitu kan. Sementara si Moza mikirnya ya karena gue gendut gitu ya, agak susah juga tuh buat dapetin jodoh gitu. Tapi suatu hari nih ada seorang produser namanya Davi, dia tuh tertarik untuk mengaliwahanakan novelnya Moza ke dalam film. Davi ini tuh digambarin ganteng banget, terus si Moza ini kayak naksir berat gitu. Terus di sela-sela si Moza lagi naksir sama Davi, dia tuh juga kedatangan seorang cowok dari masa lalu namanya Nares. Nares ini tuh sebenarnya teman kecilnya dia, dan dulu tuh si Nares ini suka banget ngejek-ngejek si Moza ya karena dia gendut. Tapi kedatangan Nares kali ini sebenarnya bukan untuk ngejek-ngejek Moza, malah dia tuh kayak ngasih kode-kode kalau dia tuh naksir sama Moza. Terus kira-kira siapa yang bakalan Moza pilih nih ya, Davi atau Nares? Nah itu ya baca lagi juga bukunya aja ya. Yang kelima, Ranah Pusaka ditulis oleh Nella Neva. Ini buku terakhir yang aku rekomendasiin di sini. Pas aku baca tuh moodnya mungkin kayak lagi nonton Stranger Things gitu kali ya. Soalnya castnya itu ensemble cast, terus juga mereka kayak punya misi untuk mencari harta karun atau pusaka gitu. Tapi di sela-sela itu tuh juga ada kisah cinta tipis-tipis yang menurutku cukup manis sih. Nah, Ranah Pusaka ini tuh bercerita tentang tokoh utama kita namanya Kali nih. Dia ini seorang perempuan yang lagi mau nyelesain kuliahnya gitu ya. Terus dia memutuskan untuk ngekos di satu tempat karena dia tuh gak mau tinggal serumah sama keluarganya. Soalnya dia punya masa lalu yang cukup kelam lah yang ada hubungannya sama keluarganya. Kemudian di kosan ini Kali ini ketemu sama 3 penghuni kos yang lain, laki-laki semua. Ada Badran, ini anak kuliahan juga dan lucu banget nih karakternya. Jadi dia tuh bawel banget, terus resik banget, jadi suka banget bersih-bersih dan dia juga punya hobi masak, makanannya enak-enak. Kemudian ada Ilyas, anak kuliahan juga. Dia ini tipe anak yang begajulan gitu, jadi sukanya nongkrong sampai malam seharian di luar, jarang banget muncul di kosan. Terus ada juga yang namanya Arka nih. Kalau dia tuh sebenarnya anak pemilik kosan ya. Dan karakternya tuh kalem gitu ya, kayak selalu tertata gitu, tapi misterius banget. Suatu hari Arka ini ngumpulin mereka semua nih si penghuni kosan gitu ya. Terus meminta bantuan ketiganya nih untuk mencari sebuah harta karun yang dia sebut sebagai pusaka. Ini kayak peninggalan orang tuanya yang disembunyiin. Jadi dia bilang orang tuanya nih kayak lagi melarikan diri ke suatu tempat karena bersembunyi dari kejaran. Terus untuk cari tahu di mana orang tuanya berada, dia tuh harus nemuin si pusaka itu. Nah, pusaka ini harus ditemukan satu persatu lewat clue demi clue yang disembunyikan di rumah. Awalnya sih sebenarnya Kali dan Ilyas ya terutama, mereka tuh kan karakternya acuh tak acuh, gak pedulian, pokoknya cuman mikirin dirinya sendiri. Tadinya tuh kayak gak mau, apaan sih, males banget gitu. Kalau si Badran sih cukup tertarik gitu ya. Tapi karena Arka nih kemudian ngiming-ngimingin mereka semua dapat kosan gratis, akhirnya mereka ya bersedia juga gitu. Dan kerasa banget sih perubahannya atau progresnya gitu ya. Dari yang mereka tadinya tuh berjarak banget gitu, saling gak mau tahu satu sama lain, males-malesan juga nyari pusakanya. Lama-lama karena satu dan lain hal, akhirnya hubungan mereka tuh semakin dekat dan akhirnya mereka jadi sahabatan. Terus dari hubungan mereka yang berempat ini nih, kita juga akhirnya dibawa untuk tahu nih apa masa lalu mereka masing-masing yang ternyata semuanya tuh ya punya masa lalu yang cukup buruk gitu ya. Ada yang pernah mencoba bunuh diri, ada yang orang tuanya selingkuh, ada yang nikah lagi, dan ya masih banyak lagi lah. Terutama sih Arka sih yang kelihatannya tuh kalem, misterius dan baik-baik banget, tapi ternyata dia juga punya masa lalu yang cukup sedih. Terus percintaannya di mana dong nih? Jadi ini Kali dan Arka seiring dengan berjalannya waktu, mereka akhirnya punya kedekatan yang lebih gitu ya dibandingin yang lain. Terus juga dikasih ceritanya tuh perlahan tapi pasti gitu proses percintaan mereka. Dan ditutup juga dengan ending yang menurutku sih gemes sih. Itu dia tadi 5 rekomendasi buku bergenre romance yang aku baca di tahun 2022. Ada dari kamu yang udah baca juga, mungkin kasih tahu dong pendapatmu soal bukunya di kolom komen. Atau mungkin kamu mau ngerekomendasiin buku romance yang lain juga boleh. Tulisin di kolom komen ya, biar teman-teman yang lain juga bisa baca.
Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di like. Kalau tidak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif. Tekan tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru. Dan follow di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!